Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita gali bab 9, judulnya cukup bikin mikir nih, sama sepanjang keabadian. Fokus kita kali ini ke Fred Hoyle, seorang kosmolog dan idenya yang lumayan kontroversial ya, soal alam semesta kondisi mapan, atau steady state universe. Sumber kita masih dari kutipan Brilliant Blunders. Jadi, tujuan kita sekarang ini ya, mencoba memahami perdebatan seru antara model kondisi mapan ini sama dentuman besar atau Big Bang. Terus peran Fred Hoyle ini gimana? Kenapa dia seorang jenius astrofisika loh, kok bisa begitu yakin sama ide alam semesta yang abadi, nggak ada awal, nggak ada akhir? Padahal akhirnya kan terbukti keliru. Oke deh, kita bedah bareng-bareng ya. Yang perlu diingat nih, Hoyle ini bukan ilmuwan sembarangan. Dia itu tokoh besar di bidang astrofisika nuklir. Kita pernah singgung di bab sebelumnya kan, soal bagaimana bintang itu memasak unsur-unsur berat. Betul sekali. Dia punya kontribusi besar di situ. Tapi ya itu, ironisnya dia malah lebih terkenal karena teori kondisi mapan ini. Sebuah kesalahan brilian, kalau kata sumber kita, yang bikin geger dunia kosmologi puluhan tahun. Iya, memang menarik sekali figurnya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke Hoyle dan perdebatannya, mungkin kita perlu samakan persepsi dulu ya, soal apa sih kosmologi modern itu? Boleh, penting itu. Jadi gini, kosmologi itu bukan ngomongin planet sebelah rumah atau galaksi tetangga doang, tapi lebih ke sifat rata-rata alam semesta dalam skala yang gede banget. Seolah-olah kita nge-zoom out jauh gitu ya, sampai detail-detail kecil kayak galaksi atau bintang itu jadi nggak terlalu kelihatan. Yang penting gambaran besarnya aja, gambaran halus alam semesta gitu. Oke. Jadi lihat hutan bukan pohonnya satu-satu ya? Nah, persis. Dan dasar dari kosmologi modern itu ada yang namanya prinsip kosmologis. Prinsip kosmologis, apa itu? Intinya sih asumsi dasar aja, bahwa kalau kita lihat alam semesta dalam skala besar tadi, tampilannya bakal sama aja, nggak peduli Anda lihat dari sudut mana, itu namanya homogen, atau ke arah mana Anda lihat, itu isotropis. Gampangnya, nggak ada tempat yang spesial di alam semesta ini. Semua sama aja kalau dilihat dari jauh. Oke. Dan ini cuma asumsi atau ada buktinya nih? Wah, ada bukti kuat dong. Yang paling terkenal itu radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. Semacam sisa panas dari awal alam semesta. Oh, CMB itu ya, yang kayak peta panas alam semesta bayi itu kan? Iya, betul. Nah, pancaran CMB ini dari segala arah itu seragamnya luar biasa. Halus banget. Ada astronom Bob Kirshner sampai bilang lebih mulus dari pantat bayi, saking seragamnya. Selain itu, survei distribusi galaksi dalam skala besar juga nunjukin kalau galaksi-galaksi itu tersebar cukup rata, jadi mendukung homogenitas tadi. Oke, jadi alam semesta ini mirip ya di mana-mana kalau dilihat dari jauh. Nah, ini nih kayaknya nyambung ke pertanyaan berikutnya yang jadi inti pembahasan kita. Kalau alam semesta sama di semua tempat, apa mungkin dia juga sama sepanjang waktu? Nah, itu dia pertanyaan kunci yang diajukan oleh Fred Hoyle bareng sama Hermann Bondi dan Thomas Gold di tahun 1948. 1948 ya? Mereka bertiga ini. Iya, konon katanya nih, mereka dapat ide ini setelah nonton film horor Inggris judulnya Dead of Night. Filmnya itu ceritanya muter terus, nggak ada awal, nggak ada akhir. Mereka terus kepikiran, jangan-jangan alam semesta kita juga gitu. Abadi, nggak pernah dimulai, nggak pernah selesai, selalu ada aja. Wah, ide yang radikal banget ya pada masanya. Tapi, tunggu dulu. Kan waktu itu udah pada tahu kalau alam semesta ini mengembang. Penemuan Lemaitre. Terus dikonfirmasi sama Hubble. Ekspansi itu kan kesannya ada perubahan ya. Kayak ada evolusi dari kondisi awal yang lebih padat, lebih panas. Itu kan dasar pemikiran Big Bang. Gimana mereka ngejelasin alam semesta abadi tapi kok mekar? Tepat sekali, itu dia masalah utamanya. Gimana mendamaikan keabadian dengan fakta ekspansi? Sedikit cerita soal ekspansi ini ya. Sebenarnya George Lemaitre di tahun 1927 itu udah nurunin solusi matematis dari teorinya Einstein yang nunjukin alam semesta bisa mengembang. Dia bahkan udah coba hitung laju ekspansinya pakai data awal dari Sliver sama Hubble. Sayangnya, papernya ditulis dalam bahasa Prancis di jurnal yang kurang terkenal pula, jadi ya kurang dapat perhatian waktu itu. Oh, jadi Lemaitre duluan sebenarnya. Secara teori dan perhitungan awal iya, baru kemudian Edwin Hubble tahun 1929 kasih bukti pengamatan yang lebih kuat dan detail dengan data jarak galaksi yang lebih baik. Makanya hukum ekspansi sering disebut hukum Hubble. Ada cerita menarik nih soal paper Lemaitre tadi.
Pas diterjemahin ke Inggris tahun 1931, ada beberapa bagian penting, termasuk perhitungan laju ekspansinya itu, kok hilang. Loh, disensor sama Hubble gitu. Sempat ada spekulasi gitu, tapi ternyata Lemaitre sendiri yang minta bagian itu dihapus pas proses terjemahan. Dia merasa hitungan awal dia udah nggak relevan lagi setelah ada publikasi Hubble yang lebih baru dan lengkap di 1929. Wow, rendah hati banget ya. Atau mungkin fokusnya memang ke kemajuan sains secara keseluruhan, bukan siapa penemu pertama. Bisa jadi begitu, ini nunjukin sikap ilmiah yang menarik ya. Nah, balik lagi ke Hoyle, Bondi, dan Gould. Gimana mereka jawab teka-teki ekspansi versus keabadian tadi? Iya, gimana solusinya? Mereka ngusulin teori kondisi mapan, steady state theory. Idenya, oke, alam semesta memang mengembang. Tapi kalau dilihat secara statistik dalam skala besar, gambaran umumnya itu tetap sama sepanjang waktu. Nggak berubah secara fundamental. Bondi dan Gould malah lebih ekstrim lagi. Mereka merumuskan prinsip kosmologis sempurna. Sempurna, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, alam semesta itu nggak cuma terlihat sama di mana saja dan ke segala arah, tapi juga kapan saja. Di masa lalu, sekarang, atau masa depan, secara rata-rata ya sama aja. Ini asumsi yang jauh lebih kuat dari prinsip kosmologis biasa. Saya bisa lihat kenapa ide ini menarik secara filosofis ya. Kalau alam semesta selalu sama, mungkin lebih gampang percaya kalau hukum fisika juga nggak berubah sepanjang waktu. Kelihatan lebih elegan juga. Betul. Dan menghindari masalah rumit soal gimana mendefinisikan waktu yang sama buat pengamat di galaksi yang saling menjauh kan? Tapi ada konsekuensi anehnya nggak sih? Kalau ruangnya ngembang terus, tapi kondisi rata-ratanya tetap sama, harusnya kan jadi makin kosong ya? Nah, itu dia konsekuensi paling radikalnya. Supaya kepadatan rata-rata materi di alam semesta tetap konstan, meskipun ruangnya melar, harus ada sesuatu yang nambahin materi terus-menerus. Nambahin materi? Dari mana? Dari ketiadaan. Ini konsep inti mereka. Penciptaan berkelanjutan atau continuous creation. Materi baru, partikel baru, terus-menerus muncul begitu saja di seluruh penjuru alam semesta, ngisi ruang yang kosong karena ekspansi. Astaga, menciptakan materi dari nol. Itu kedengarannya ajaib ya? Ada penjelasan ilmiahnya. Hoyle, yang pendekatannya lebih matematis, mencoba memberikan dasar fisika untuk ini. Dia mengusulkan adanya semacam medan energi hipotetis yang dia sebut medan C atau C field, creation field. Medan inilah yang katanya meresapi seluruh ruang dan bertanggung jawab memunculkan partikel-partikel baru ini. Jadi ada mekanismenya meskipun hipotetis. Oke, jadi ini dua kubu besar ya. Di satu sisi model Big Bang. Alam semesta punya awal, panas, padat, terus berevolusi. Didukung Lemaitre, Gamow. Betul, George Gamow itu pendukung kuat Big Bang. Walaupun ide awal Gamow soal semua unsur terbentuk pas Big Bang itu keliru ya, seperti dibahas di bab 8. Dan di sisi lain, kondisi mapan, alam semesta abadi nggak berubah secara fundamental, ada penciptaan materi terus-menerus, Hoyle, Bondi, Gould. Persis. Dan jangan lupa, istilah Big Bang itu sendiri kan justru dicetuskan Hoyle. Oh iya, pas siaran radio BBC tahun 1949 itu ya, dia nyebutnya kayaknya agak ngejek gitu ya. Kemungkinan besar begitu. Dia membandingkan teori rivalnya dengan idenya sendiri, nggak nyangka malah istilah Big Bang yang nempel sampai sekarang. Ironis memang. Salah satu hal yang menarik dari teori kondisi mapan ini, katanya gampang diuji ya. Nah itu kelebihannya yang sering ditekankan Bondi. Teori ini bikin prediksi yang sangat jelas dan bisa dibantah. Istilahnya falsifiable. Prediksinya apa tuh? Ini kalau alam semesta itu emang sama aja sepanjang waktu, berarti objek-objek yang jauh banget di alam semesta, yang cahayanya butuh miliaran tahun buat sampai ke kita, jadi kita lihat kondisi masa lalunya, itu harusnya terlihat sama secara statistik dengan objek-objek yang dekat. Nggak boleh ada perbedaan signifikan. Nggak boleh kita nemu fosil kosmik yang nunjukin kalau dulu alam semesta itu beda banget sama sekarang. Oke. Jadi, kalau kita lihat ke masa lalu yang jauh dan ternyata beda, berarti teorinya salah. Tepat. Dan inilah yang kemudian memicu perlombaan mencari fosil kosmik itu. Terutama dengan munculnya teknologi baru, astronomi radio. Nah, ini dia. Masuk ke babak pertarungan data ya, Martin Ryle dan survei radio di Cambridge. Iya, Martin Ryle ini tokoh kunci. Awalnya sempat ada perdebatan lucu di konferensi Messi tahun 1951.
Ryle waktu itu ngira sumber-sumber radio aneh yang dia deteksi itu ada di dalam galaksi kita, Bima Sakti. Biasa ya, gesekan antara pengamat sama teoretikus. Ternyata dalam kasus ini, awalnya Hoyle dan Gould yang benar. Beberapa waktu kemudian, Walter Baade berhasil mengukur jarak ke salah satu sumber radio kuat, Cygnus A. Jaraknya ratusan juta tahun cahaya. Jauh banget di luar galaksi kita. Loh, jadi Hoyle dan Gould menang di ronde pertama nih. Bisa dibilang begitu, tapi lucunya, Kenapa? justru karena sumber-sumber radio itu terbukti sangat jauh, ini malah jadi senjata buat Ryle untuk menguji teori kondisi mapan. Wah, gimana ceritanya bisa berbalik itu? Kan kalau sumbernya jauh, berarti kita melihat kondisi alam semesta di masa lalu yang sangat lampau. Nah, survei radio Ryle selanjutnya, seperti survei 2C dan 3C, mulai ngumpulin data jumlah sumber radio pada berbagai tingkat kecerlangan yang diasumsikan berkorelasi dengan jarak. Hasilnya, Jumlah sumber radio yang redup, yang berarti lebih jauh dan lebih tua, ternyata lebih banyak daripada yang diprediksi oleh model kondisi mapan. lebih banyak. Artinya apa tuh? Artinya, di masa lalu, alam semesta itu kayaknya lebih padat atau lebih aktif menghasilkan sumber-sumber radio kuat ini dibandingkan sekarang. Alam semesta di masa lalu tidak sama dengan alam semesta sekarang. Wah, itu kan persis fosil kosmik yang dicari tadi, bukti bahwa alam semesta berevolusi. Tepat sekali. Ini pukulan telak buat kondisi mapan. Temuan Ryle ini sangat mendukung model Big Bang yang memang menyatakan alam semesta berubah seiring waktu. Pasti heboh banget ya waktu itu. Kubu kondisi mapan gimana nanggepinnya? Nyerah gitu aja? Oh, nggak semudah itu. Debatnya sengit. Gould dan Bondi awalnya skeptis sama interpretasi Ryle. Mereka mempertanyakan asumsi-asumsinya. Misalnya, apa benar semua sumber radio itu sama terangnya? Kalau enggak kan perhitungan jumlah vs jaraknya bisa salah. Hoyle juga mencoba cari penjelasan lain. Mungkin sumber radionya sendiri yang berevolusi, jadi makin redup seiring waktu. Atau mungkin ada efek pengelompokan galaksi yang bikin data Ryle kelihatan aneh. Macam-macam lah usahanya. Jadi mereka coba bertahan ya? Iya, tapi bukti-bukti lain mulai bermunculan dan makin memberatkan kondisi mapan, terutama sejak pertengahan 1960-an. Bukti apa lagi selain sumber radio? Misalnya data tentang kuasar. Objek super terang yang sangat jauh ini ternyata juga lebih banyak ditemukan di alam semesta awal. Ini lagi-lagi nunjukin evolusi. Dan tentu saja, penemuan paling penting. Radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, CMB tahun 1964. Ini dianggap sebagai gema atau sisa dari Big Bang itu sendiri. Bukti fosil pamungkas. CMB ini benar-benar jadi game changer ya? Banget. Bahkan Bondi sendiri yang tadinya getol nantang cari bukti fosil, akhirnya mengakui kalau CMB ini ya bukti fosil evolusi kosmik yang dia maksud. Usaha Hoyle buat terus-terusan modifikasi teorinya supaya cocok sama semua data baru ini jadi kelihatan makin rumit dan ya terkesan dipaksakan. Tapi Hoyle ini unik ya, dia tetap nggak mau nyerah juga kan? Sama sekali nggak. Dia gigih banget. Dia terus mengembangkan idenya, bikin versi baru kayak kosmologi quasi steady state bareng Jayen Narlikar dan Geoffrey Burbidge, sampai akhir hayatnya di tahun 2000-an, dia tetap aja skeptis sama Big Bang. Di salah satu buku terakhirnya, dia malah pasang foto angsa lagi baris rapi, terus captionnya sindir gitu, seolah bilang komunitas kosmologi itu cuma ikut-ikutan arus utama aja. Luar biasa sih kegigihannya. Nah, ini pertanyaan besarnya nih. Kenapa seorang ilmuwan sekaliber Hoyle yang kontribusinya di bidang lain diakui, bisa begitu keras kepala sama ide yang kayaknya makin gak didukung bukti? Apa sih motivasinya? Sumber kita ngasih beberapa kemungkinan menarik nih. Salah satu yang paling kuat dugaannya dan mungkin paling fundamental buat Hoyle sendiri itu ada kaitannya sama asal-usul kehidupan. Kehidupan? Apa hubungannya sama kosmologi? Gini, Hoyle itu merasa alam semesta model Big Bang yang usianya terbatas, sekitar 13-14 miliar tahun, dan cenderung makin nggak teratur, entropinya naik terus, itu nggak cukup waktu atau ruang untuk menjelaskan munculnya kehidupan yang luar biasa kompleks ini secara kebetulan. Jadi menurut dia Big Bang itu terlalu sempit panggungnya? Bisa dibilang gitu, dia butuh panggung yang jauh lebih besar, kanvas yang tak terbatas. Dan itu ditawarkan oleh alam semesta kondisi mapan, yang abadi, tanpa awal, tanpa akhir. Cuma dalam keabadian itulah, menurut dia, probabilitas yang super-duper kecil buat molekul-molekul kompleks penyusun kehidupan, kayak enzim misalnya, bisa terbentuk secara acak itu jadi masuk akal.
Saya ingat analogi terkenalnya itu. Yang soal probabilitas enzim muncul sendiri itu kecil banget, sama kayak tornado nyapu tumpukan rongsokan terus tiba-tiba jadi pesawat Boeing 747. Nah, itu dia. Analogi Boeing 747 itu. Meskipun argumen probabilitas ekstrim dan analogi itu banyak dikritik ya. Kenapa dikritik? Ya, karena ahli biologi evolusi kayak Richard Dawkins bilang itu kekeliruan Hoyle atau Hoyle's fallacy. Evolusi kan nggak kerja kayak gitu. Bukan satu kali lompatan untung-untungan raksasa, tapi lewat serangkaian langkah kecil, bertahap, yang dipandu oleh seleksi alam. Jadi nggak butuh probabilitas sekecil itu dalam satu waktu. Oke, jadi argumen biologinya mungkin lemah. Tapi intinya, kebutuhan Hoyle akan kosmologi yang memungkinkan kehidupan ini jadi motivasi kuat ya. Kayaknya begitu. Selain itu ada juga dugaan sifat dasarnya memang suka beda pendapat, contrarian. Cenderung nggak percaya sama apa yang dipercaya orang banyak di komunitas ilmiah. Ini pandangan dari muridnya Peter Eggleton. Dan mungkin juga ada faktor preferensi pribadi aja. Bisa jadi dia merasa model kondisi mapan itu lebih elegan, lebih indah secara konsep dibandingkan Big Bang. Ini dugaan dari murid lainnya John Faulkner. Jadi ada unsur estetika juga mungkin. Jadi kompleks juga ya motivasinya. Tapi yang jelas, meskipun teori kondisi mapannya ini dianggap blunder, kita nggak boleh lupa jasa Hoyle yang lain. Tentu saja, kontribusinya soal nukleosintesis bintang, bagaimana unsur berat terbentuk di inti bintang, itu fundamental banget. Sampai sekarang jadi dasar pemalaman kita. Martin Rees, astronomer Royal Inggris, bahkan bilang Hoyle itu astrofisikawan paling kreatif dan original di generasinya. Patungnya aja berdiri di Institut Astronomi Cambridge yang dia ikut dirikan. Betul, ini menunjukkan betapa kompleksnya warisan seorang ilmuwan besar. Jadi, kalau kita lihat lagi perjalanan Hoyle dan teorinya ini, apa sih pelajaran penting yang bisa kita ambil, terutama buat kita yang tertarik sama sains? Menurut saya, teori kondisi mapan ini, walaupun pada akhirnya salah, adalah contoh bagus banget bagaimana sains itu bekerja. Teorinya berani, logis, dan yang paling penting bisa diuji dan bisa dibantah, falsifiable. Justru karena bisa diuji itulah, perdebatan sengit yang muncul malah memacu para ilmuwan buat bikin pengamatan yang lebih bagus, lebih teliti. Dan ironisnya, pengamatan-pengamatan itu malah berakhir memperkuat teori rivalnya, Big Bang. Jadi teori yang salah pun bisa sangat berguna ya untuk mendorong kemajuan? Sangat bisa. Ini nunjukin proses sains yang sehat. Ada hipotesis, ada pengujian, ada penyanggahan, lalu muncul pemahaman baru. Ini pas banget sama tema buku sumber kita ya. Bahkan orang sepinter Hoyle bisa bikin kesalahan besar. Dan kesalahan itu kalau mengutip James Joyce bisa jadi pintu gerbang penemuan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang menarik untuk Anda renungkan, yang berasal dari kegelisahan Hoyle tadi. Apa itu? Hoyle tuh merasa alam semesta Big Bang itu kurang pas untuk menjelaskan kompleksitas kehidupan. Dia butuh keabadian kondisi mapan. Oke, model kosmologinya keliru, argumen Boeing 747-nya juga dibantah ahli biologi. Tapi, coba pikirkan pertanyaan mendasar di baliknya. Apakah kita benar-benar sudah paham sepenuhnya bagaimana kerumitan luar biasa kehidupan biologis ini bisa muncul dari kondisi fisika alam semesta yang kita amati? Terlepas dari model mana yang benar, Big Bang atau lainnya, apakah tantangan soal kompleksitas yang disorot Hoyle ini masih relevan? Masihkah ada misteri besar tentang kondisi apa sih yang sebenarnya dibutuhkan agar kehidupan seperti kita ini bisa ada? Nah, ini mungkin bisa jadi bahan pemikiran Anda selanjutnya.